itu lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya. Sehingga ada kesimpulan bahwa hal tersebut haram secara syariat karena memang banyak unsur madorotnya tersebut. Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan, jadi nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu, yang pengen sok pinter itu, ngerti padahal nggak ngerti itu. Dua Sisi malam ini hadir dengan tema Pro Kontra Fatwa Haram Son Horeg dengan narasumber aktivis muda Muhammadiyah Mustafa Nahrawardaya, pegiat media sosial Husein Shihab, Ketua Barisan Kesatria Nusantara Gus Rofi'i, pemerhati sosial dan budaya Irfan Wesi, dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Adil dan Aditya Nugroho. Asik. Lagi asik. Ini udah diharamin nih sama MUI Jawa Timur. Stop. BNN datang. Ini udah diharamin Vi sama MUI Jawa Timur. Jadi kita stop dulu lah. Ini suara Son Horeg kan? Iya. Nah, udah diharamin Vi. Kok diharamin ya? Orang lagi asik-asiknya joget ya nggak sih? Iya kan? Lagi asik-asiknya joget, Ho. Oke. Ho, Ya. saya kasih tahu. Saya kasih paham malam ini. Boleh. Ho, ya. Ini Son Horeg ini lagi heboh. Oke. Lagi digandrungin masyarakat, Ho. Di Jawa Tengah, di Ya. Jawa Timur lebih-lebih ya kan. Lagi pula, ini kan pengen memperkenalkan juga kepada masyarakat bahwa budaya lokal itu bisa bersinergi dengan yang namanya teknologi modern. Ya nggak? Betul. Jadi maksud Rivi, masyarakat terhibur. Oh, terhibur dong. Betul, tapi Vi jangan juga mengabaikan. Ada masyarakat yang merasa terganggu nih dengan kehadiran Son Horeg ini, Vi. Oke. Masyarakat yang terganggu dengan suaranya yang bising, menggelegar, luar biasa ya kan. Saya bayangin gini, kalau di situ ada anak bayi, ada lansia, ada orang yang sakit jantung misalnya, kaca sampai pecah, genteng sampai pecah, nah kan itu bisa dibayangkan. Jembatan dirobohin. Betul, makanya. Nggak bisa lewat kan berarti. Iya. Jadi MUI Jawa Timur ini mengeluarkan fatwa haram dengan catatan, Vi, karena mudorotnya luar biasa banyak. Dan, apapun ya, Kementerian Hukum. Saya mau tanya, Kementerian Hukum itu lembaga negara kan? Betul. Resmi kan? Betul. Yang di Jawa Timur itu mengeluarkannya, bahkan mengusulkan gitu ya. Ini perlu diberikan hak atas kekayaan intelektual. Nah, iya kan? Artinya negara aja melirik loh, ada potensi di sini, Ho. Ya, tapi catatan-catatannya juga harus jangan sampai mengganggu lah. Desibelnya, Vi, 120 sampai 135 desibel. WHO bilang cuman di 85 desibel yang baik untuk pendengaran. Artinya potensi mengganggu pendengaran jangka panjangnya kan luar biasa banyak. Setuju nggak teman-teman? Ya udah deh, Ho. Kita langsung aja cari Son Horeg yuk. Oke, kita bahas malam ini ya. Betul. Oke, dari saya nih, Ho. Ada siapa? Saya akan kasih paham semua publik malam hari ini. Boleh. Saya ingin mengundang nih Gus Rofi. Silakan bergabung, Gus. Saya juga akan mengundang Bang Mustafa Nara. Silakan Bang Nara. Joget lagi nih. Bang Nara. Gus, silakan. Ya, silakan sini Gus. Bang Nara boleh silakan mic-nya. Oke, Ho, dan malam ini juga, serta pemirsa di rumah, kita juga sengaja ingin pengen bertabayun lah, kurang lebih begitu ya. Pengen tahu secara langsung, ini menjadi perhatian publik, baik itu yang pro maupun kontra. Sudah bergabung melalui Zoom, ada Bang Mujahidin Brewok, atau Bang Brewok, selamat malam. Assalamualaikum, Bang. Ya, selamat malam. Oke, Bang Brewok. Bang Brewok, bagaimana
menyikapi pro dan kontra masyarakat terhadap sound horeg ini, Bang Brewok? Dan juga fatwa haramnya tentunya ya. Ya, tentunya kita dari pegiat sound ya, dari pelaku sound juga menghormati. Kita juga menghargai fatwa dari MUI. Intinya kita menurut, artinya kita satu ngikutin arahannya dari MUI, ulama, di pemerintah, dari semua pihak yang mengatur lah. Seperti itu aja. Oke. Baik, catatan-catatan yang diberikan MUI apa sih, Bang? Catatannya kan kurang lebih untuk yang over, yang maksudnya yang penggunaan secara over, yang mengganggu, dan juga yang ada unsur maksiat, mudaratnya itu kan dilarang. Itu yang diharamkan. Artinya sekarang suara itu desibelnya sudah diturunkan dari 120 atau 135 sudah diturunkan, Bang? Atau tetap seperti sebelumnya dengan suara yang menggelegar yang tadi genteng rumah dan kaca bisa sampai pecah tuh, Bang? Ya, diturunkan kan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayahnya masing-masing. Di setiap wilayah kan ada aturannya, ada yang mengatur dari keamanan, dari kepolisian itu kan juga mengatur semua. Nah, meskipun sudah diatur sekarang ini, ada nggak masyarakat yang mungkin menyeletuk di lapangan begitu mengatakan, aduh, kurang seru nih, gedein, naikin, ada nggak kayak gitu? Ya enggak bisa kan, cuman masalahnya kan yang di bawah kan nggak banyak sekarang, jadi ya nggak bisa kayak dulu. Jadi, bukan masalah volumenya, tapi kan jumlahnya subwoofer itu kalau nggak banyak kan juga nggak bisa. Oke. Jadi dampak terhadap bisnis sound horeg sendiri gimana, Bang? Saat ini setelah fatwa haram MUI dengan catatan itu keluar? Ya ada sih beberapa tempat yang mungkin dilarang. Sudah mulai ada larangan. Jadi ya secara tidak langsung ada beberapa job juga yang gagal, di cancel. Bang Brewok, ini penting saya tanyakan juga pada malam ini, kesempatan saya berbincang dengan Anda. Itu yang kerusakan baik itu rumah warga ataupun juga gapura, jembatan yang viral di media sosial begitu. Itu merasa menjadi tanggung jawab dari manajemen sound horeg nggak? Untuk memperbaiki, mengganti rugi, dan lain-lain. Itu panitia biasanya. Jadi setiap acara itu kan panitianya ada kadang bertanggung jawab kepada warga. Jadi jika ada yang kelewat, ada yang rusak, itu warganya bilang ke penyewa, penyewanya mengganti. Gitu. Jadi semuanya diganti sesuai dengan kesepakatannya sama warga. Jadi bertanggung jawab ya. Itu kan belum ada before afternya. Jadi yang diupload itu kan yang merusaknya, tapi besoknya kan nggak ada yang upload lagi. Jadi banyak yang nggak tahu tentang penggantiannya, tentang hasil setelah itu gimana, itu belum ada, jarang ada yang mau upload. Gitu. Oke. Yang bayar sound horeg ini siapa sih? Yang bayar? Yang sound horeg ini kan yang bayar ini warga. Jadi satu desa itu rentetan dari awal itu kan rembukan, musyawarah, jadi RT 1, RT sampai satu desa ini sepakat, jadi setiap RT bawa satu sound, terus rapat lagi, bikin tanggalnya kapan, terus naik perizinan, dan sampai selesai. Terus habis itu juga iuran, jadi warga itu iuran paling selama 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun itu iuran paling 1 bulan 50.000 atau berapa, itu sampai 1 tahun ngumpul baru buat acara biasanya. Oke, baik, kita sudah mendapatkan poinnya. Terima kasih Bang Brewok. Cukup jelas tuh. Informasinya cukup jelas. Ya, jadi artinya kalau misalnya rumah warganya rusak atau apa, ya kan ini kan dari warga untuk warga dan kembali lagi ke warga kan begitu ibaratnya kan. Gimana Anda menanggapi itu? Saya ingin dengar suara Mas Nara nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan pakai salam ini. Ya. Jadi yang disampaikan, saya ini salah satu fansnya Pak Brewok. Oh iya? Bahkan rumah saya punya 1 set ya. Meskipun nggak horeg banget. Berapa desibel? Saya nggak peduli, yang penting itu jeder-jeder gitu. Oke. Karaoke untuk acara warga saya punya, tanya-tanya di Bintaro saya punya gede banget. Tapi yang dipersoalkan ini kan bukan acaranya sebenarnya. Bukan acaranya. Proses ke acara itu yang bermasalah.
Di Malang itu hari Ahad tanggal 13 Juli, itu suatu rumah, ibunya, ada suami istri anak bayi sakit. Ibunya protes, mau kurangin volumenya. Anak saya sakit. Suaminya lihat istrinya marah, dia ikut keluar. Betul. Apa yang terjadi? Dikeroyok dia sama. Konflik. Di Malang, ya? Di Malang itu, di Sukun. Ya. Dalam pekan ini sudah ada 7 ya kepolisian membubarkan, setidaknya mempersulit ya supaya Sonhoreg itu nggak terlaksana. Ya ada yang sudah terlaksana, misalkan di Kediri, Tulungagung, sama polisi itu akses listriknya dicabut karena melanggar jam, melanggar desibel tadi dan lain sebagainya. Nah dalam kasus ini, mohon maaf ya, ini ada 3 masalahnya itu, yang serius itu. Pertama ada kesengajaan namanya perusakan. 2 kerusakan nggak sengaja. Yang ketiga yang paling parah buat mayoritas umat Islam adalah pertama awalnya itu ada penari latar yang biasa-biasa saja. Maksudnya bajunya ya biasa lah namanya penari latar. Roknya pendek, pamer bokong, lekang-lekong, biasa aja. Itu biasa menurut Anda tuh? Bukan, maksud saya dalam acara karnaval itu biasa. Agak aneh kalau Nara mengatakan itu biasa kan berarti kan? Bukan, maksudnya di arena karnaval itu biasa kayak gitu. Tapi kemudian di akhir-akhir ini yang adik-adik berjilbab ini, mereka tentu mendapatkan bayaran, juga menari yang sama. Sesama. Dan tiga-tiganya ini. Dengan goyangan. Yes, ini yang membuat termasuk teman-teman saya di Muhammadiyah keberatan kayak gini. Akhwat-akhwat disuruh lenggak-lenggok, pamer bokong kayak di klub gitu. Nggak etis. Nah, tempat terbuka, ruangan terbuka. Terbuka, dilihat anak-anak itu. Nah, yang paling parah lagi adalah dari tiga-tiganya itu dinormalisasi. Berulang-ulang. Nah, kalau perusakan kan sengaja entah diganti atau tidak itu persoalan lain. Tadi kita sudah terbayun ya? Kan? Enggak apa-apa. Oleh panitia itu. Baiklah. Cuman kita kan belum lihat karena memang kita tergantung media massa, media mainstream, media online, media sosial. Kita jadi nggak tahu. Mas Nara belum lihat karena benar kata Bang Brewok. Kenapa? SDM di Jakarta tuh tinggi-tinggi, jadi belum lihat berarti. Bukan gitu. Saya punya usul. Sebenarnya ini bisa ditutup ke aib tanda petik ini. Kalau dari awal Mas Brewok dan kawan-kawan ini bisa menutup berita penyebarannya di media sosial. Jadi masyarakat nggak tahu. Kalau bisa ditutup ya, saya nggak bilang diri kepolisian nggak. Maksudnya ini kalau berita penyebaran gambar, video, kegiatan ini bisa ditutup. Jangan di-share kemana-mana karena perbaikannya, recovery-nya pada nggak di-upload. Kalau ditutup, orang masyarakat nggak akan heboh. Horeg tetap horeg, tapi mohon maaf nih. Bagaimana dengan kerusakan yang nggak disengaja tadi? Ya, genteng runtuh, kaca pecah. Ada yang bilang, yang penting telinganya nggak rusak. Genteng aja pecah, kaca aja retak. Kuat mana antara gendang telinga dengan genteng dengan kaca? Itu rasional ya. Kalaupun sekarang belum sakit, mungkin 5 tahun yang akan datang. 10 saya baca di wawancara dokter di Amerika itu tentang Sonhoreg, ini dibahas di media barat. Oh iya sampai ke luar negeri dibahas di berbagai media massa yang mainstream di barat di Amerika dibahas tentang fenomena Sonhoreg ini. Ya kayak gitu. Jadi 3 hal tadi seolah dinormalisasi, biasa-biasa saja. Nah untungnya ini malam ini Mas Brewok ini menerima fatwa itu. Karena memang MUI tugasnya begitu. Ya kita apresiasi A+ dulu lah. Apresiasi Mas. Ya kalau dia melawan malam ini, bilang akan kami lawan. Kayak itu. Semua sound system di Mas Brewok itu mungkin digerutuk besok sama kelompok-kelompok tertentu. Oke. Saya ke Gus Rofi'i ya mungkin. Gus, tadi kita sudah terbayar nih sama Bang Brewok ya. Artinya kan sebetulnya ini menguatkan kalau fatwa ini seperti salah sasaran dong berarti. Terima kasih. Kalau Mas Nara tadi itu kan hanya dari sisi negatif ya yang disampaikan. Bahwa Sonhoreg di Jawa Timur itu hampir 13.000 lebih Mas. Berarti kan ada nyawa, ada lapangan kerja. Kan begitu. Nah makanya kemarin saya di TV One itu menanggapi fatwa MUI, namanya ulama kalau melihat tarian gak usah fatwa ya haram. Mabuk-mabukan gak usah fatwa ya haram. Menyakiti kan itu, telinga. Namanya menyakiti gak usah fatwa ya haram. Telinga tuh perintahnya harus dirawat baik-baik loh. Ya kan? Pertanyaannya, Sonhoreg ini sebenarnya melalui proses panjang sebelum Sonhoreg itu didatangkan oleh warga. Dia tidak datang ujuk-ujuk datang sendiri. Warga itu urunan Mas. Urunan untuk supaya bisa misalnya nyelameti desanya. Dia ini rapat warga, lalu kemudian juga dia melakukan perizinan. Kepada siapa? Kepada kepolisian. Izin keramaian namanya. Izin kepolisian. Nah, setelah izin keramaian
baru dilaksanakan. Nah, tetapi sisi positifnya kemarin Mas David, ketika horeg itu berjalan, misalnya 8 km nih rutenya, di situ sepanjang jalan perekonomian itu bergerak. Orang jualan itu bergerak, Mas. Bertumpu. Jadi 1 bulan sebelum acara itu mereka sudah mengkondisikan bahwa akan ada sound horeg di desa A. Nah, rata-rata itu di desa. Nah, saya juga mendengar bahwa tentang kerusakan, itu enggak semuanya rumah rusak. Rata-rata genteng yang memang posisinya begini. Dan itu diganti gitu loh. Ya urunan, karena yang ngadakan itu panitia lokal gitu. Nah, kenapa saya kemarin menyampaikan kepada Yai Ma'ruf Hozin, kami pulang bareng kok walaupun perdebatan cukup lumayan, bahwa sound horeg ini adalah isinya ini manusia semua. Jangan diharamkan lalu kemudian negara hadir untuk melarangnya. Ini namanya mateni sandang pangan. Silakan fatwa haram, tapi harus ada regulasi. Harus ada aturan. Kalau berkaitan disabel misalnya, karena volume suara, maka nanti juga akan berkaitan dengan konser-konser sholawatan. Konser sholawatan itu Mas Nara, tinggi juga desibel. Terus kemudian Gus Ali Gondrong, mereka juga bisa.